Halo anak teknik, inilah beberapa profesi yang ada di pelabuhan. Beberapa bikin ngiler teman-teman semua. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Pasti beberapa dari teman-teman semua udah familiar sama dunia pelabuhan. Sebagiannya mungkin belum pernah sama sekali datang maupun jalan-jalan di area pinggir laut yang namanya pelabuhan. Kali ini saya cuma ingin berbagi sedikit profesi apa saja yang ada di pelabuhan. Sebagai gambaran doang, siapa tahu keluarga ada yang berprofesi demikian, ataupun suatu hari nanti ada yang menawari kerja ke Anda dengan posisi serupa di salah satu pelabuhan. Yuk langsung kita bahas. Yang pertama, foreman. Profesi ini ada dua macam. Ada yang foreman pelabuhan langsung, ada yang foreman dari pihak pelayaran. Keduanya mempunyai tugas yang sama, melakukan monitoring selama kapal yang sandar melakukan kegiatan bongkar atau muat, baik itu kontainer maupun non-kontainer. Mereka mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan komoditi yang dibongkar atau dimuat, sekalian pengaturannya agar lancar, dan pengarahan operator alat berat dan ANTKBM atau tenaga kerja bongkar muat identik dengan buruh kasar agar melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan, serta permintaan muatan ataupun pengarahan bongkaran kontainer agar tetap sasaran. Begitu pula penempatannya di atas kapal agar kapal selalu steady, gak terlalu miring dan gak terlalu tenggelam. Apalagi kalau barang-barangnya riskan, perlu monitoring khusus, serentetan tanggung jawab dibebankan kepada pundak mereka. Wajar saja karyawan di mana posisinya sebagai pucuk dunia pelabuhan. Kemudian ada juga operator alat berat, namanya juga pelabuhan. Ada beberapa alat berat yang harus dipakai untuk memperlancar kegiatan selama kapal sandar. Kesemuanya membutuhkan pengendali utama, yaitu operator. Perlu sertifikat khusus emang untuk posisi ini. Resiko yang mereka hadapi cukup besar. Salah sedikit, barang yang dibawa bisa menghantam barang lain ataupun menghantam kapal. Pokoknya super berhati-hati. Adanya kerusakan barang, klaim yang muncul bakal mahal banget. Oleh karenanya, sertifikat dan skill sangat dibutuhkan pada posisi ini. Tidak melulu alat berat, tapi ada juga operator alat penunjang seperti operator trailer, reach stacker, dan forklift. Setiap pelabuhan mempunyai alat berat masing-masing dan berbeda antara satu sama lainnya. Karena pelabuhan mempunyai konsentrasinya sendiri-sendiri. Ada yang memang komersial dengan komoditi kontainer, curah barang-barang yang menggunakan karung maupun langsung ke dump truck bila komoditinya pupuk, biji besi, dan beberapa barang lain yang identik dengan curah. Tally, secara bahasa sederhana bisa disebut profesi yang tugasnya untuk mencatat segala hal yang perlu dicatat selama di pelabuhan, antara lain nomor prefix kontainer yang termuat ataupun dibongkar. Setiap kontainer mempunyai deretan angka yang berbeda, seperti nomor handphone yang berbeda setiap orang. Gunanya untuk membedakan setiap kontainer
Karena ada kontainer yang isinya barang tertentu, kepemilikannya atas nama orang tertentu. Misalnya kirim telur ke Makassar oleh Pak Lucinta. Pak Lucinta. Dimasukkan ke kontainer dengan nomor sekian-sekian. Artinya kontainer dengan nomor prefix tertentu di mana udah diisi telur milik Pak Lucinta harus ikut kapal tertentu dengan peletakan di kapal di posisi tertentu karena isinya telur. Tugas teli adalah mencatatnya. Seperti kawan saya, dia sedang mencatat kontainer yang dimuat ke atas kapal sebagai pertanggungjawaban dan bukti kalau kontainer dengan nomor tertentu tersebut sudah dimuat. Nantinya bisa dikirim data tersebut ke pelayaran dan ditagihkan biaya atas pembuatan kontainer tersebut. Kemudian ada TKBM, yaitu tenaga kerja bongkar muat, identik dengan buruh kasar, membantu kegiatan operator dan foreman dalam peletakan kontainer sesuai posisi yang diinginkan oleh pihak pelayaran dan pihak kapal. Sebagai buruh kasar, dia juga ada tanggung jawab untuk mengarahkan operator karena operator mempunyai keterbatasan pandangan seperti operator alat kabin, operator berjarak puluhan meter dari kapal. Alhasil mengarahkan ayunan kontainer yang sedang di bawah menggunakan alat berat dibantu pihak TKBM agar tepat sasaran dan tanpa insiden. Terlihat di mana letak operator duduk dan melakukan pengendalian alat berat benar-benar jauh dari kapal, apalagi dia sedang membawa kontainer. Jauhkan jaraknya, resiko besar bisa diminimalisir dengan adanya TKBM. Kemudian ada juga yang namanya security pelabuhan. Intinya memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua penghuni pelabuhan, terutama saat hiruk pikuk terjadi. Sekalian tanggung jawab kedua, memastikan lalu lintas berjalan dengan baik. Namanya trailer, banyak banget yang semrawut di pelabuhan. Security ada untuk mengaturnya agar kondisi selalu kondusif dan kegiatan bongkar muat di kapal lancar tanpa terkendali sesuatu apapun. Kemudian ada ABK alias anak buah kapal. ABK, anak buah kapal. Pastinya setiap kapal ada ABK dong. Ada yang jadi kapten, chief, mualim, koki, teknisi mesin, dan masih banyak yang lainnya. Biasanya satu kapal ada beberapa orang. Makin besar kapal, makin banyak ABK yang dibutuhkan. Rahasia umum dari para ABK, mereka jarang pulang. Konsekuensi profesi sebagai pelaut menghabiskan banyak waktu di atas kapal, terombang-ambing di lautan melaksanakan tugas. Semoga mereka selalu diberi kesabaran. Makin tinggi jabatannya, makin besar pula gajinya. Belum lagi kalau kapal dengan rute luar negeri. Wow, besar dong. Kemudian ada juga planner pelabuhan. Kawan-kawan dengan posisi seperti ini mengendalikan kegiatan selama di pelabuhan di segi sistem dunia maya melalui komputer atau perangkat lunak. Biasanya berada di dalam kantor, duduk di depan komputer, mendata semua kegiatan yang ada di pelabuhan, merangkumnya, juga menata letak kontainer secara tidak langsung di kontainer yard, penempatan kontainer di dalam area pelabuhan sebagai persiapan untuk dimuat ke kapal, serta berkoordinasi dengan pihak lapang melalui handy-talkie. Kemudian ada juga yang namanya mekanik. Namanya juga pelabuhan, ada banyak alat berat, teller, alat-alat penunjang pelabuhan, serta alat-alat kelistrikan penting. Pasti dibutuhkan yang namanya mekanik. Alat-alat elektronik, mesin-mesin industri, kelistrikan, maupun beberapa sebagai mekanik bengkel, semua mereka hajar. Kebanyakan lulusan teknik, baik sekarang universitas maupun STM, SMK, yang berhubungan banget dengan topik kelistrikan dan permesinan
biasa maupun industri. Kemudian ada juga kepil pelabuhan, tugasnya bertanggung jawab terhadap tali temali kapal kesandarannya. Namanya kapal bersandar pasti ada tali yang diikat. Nah, itu tanggung jawab kepil untuk memastikan ikatan kuat baik pelepasan maupun pemasangan saat sandar maupun hendak berlabuh ke tengah laut. Kemudian ada juga karyawan pelabuhan secara umum dengan berbagai divisi maupun posisi yang sama seperti layaknya sebuah perusahaan. Ada yang seperti SDM, accounting, teknik, marketing, administrasi, IT, dan berbagai hal lain yang seharusnya ada di sebuah perusahaan. Namanya juga kantor, ada berbagai perangkat yang saling berkoordinasi layaknya sebuah perusahaan. Nggak melulu juga harus lulusan sekolah pelayaran. Kalau di kantor seperti ini, lulusan apapun bisa masuk dan mulai bekerja. Namun kebijakan pelabuhan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selama ada lowongan dan tingkat serta jenis pendidikan si pelamar, pekerjaan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, selama dia mampu dan lolos dalam tes, kemungkinan besar dia akan diterima. OB pelabuhan, namanya office boy dan bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor pelabuhan. Ada pula yang bertanggung jawab kepada kebersihan KD pelabuhan. Bedanya kalau kantor ya dalam ruangan dan sekitarnya, kalau pelabuhan ya di pelabuhannya. Pelabuhan kan luas seperti ini, kebersihannya menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian ada driver, baik itu trailer khusus pelabuhan ataupun trailer milik pelayaran. Bedanya kalau driver truk kontainer milik pelabuhan, ya dia bekerja dan tergabung dalam pelabuhan. Kalau driver truk kontainer pelayaran, ya dia bekerja, dibayar, bertanggung jawab ke pelayaran yang memperkerjakan dia. Adanya dia di pelabuhan sekedar bekerja sama antara pelabuhan dengan pihak kedua, yaitu pelayaran. Nah, itulah beberapa profesi yang ada di pelabuhan. Siapa tahu suatu hari Anda ada tawaran untuk menduduki profesi terkait. Apapun profesinya, yang penting halal bro. Sikat, hajar aja, yang penting di situ halal. Semoga wawasan renyah ini bisa diambil manfaat. Jangan lupa teman-teman kalau suka dengan videonya ini, di like dan di subscribe channelnya. Terima kasih.